Baik ya anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi ini? Semoga semuanya sehat walafiat. Ya, selamat pagi semuanya. Dan pada pagi ini Ibu akan memberikan pembahasan kelanjutan dari pernikahan yaitu talak. Tentu kalian paham ya bahwa talak ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapapun juga. Namun ada sebuah peristiwa yang kita tidak pernah inginkan, tapi dia datang ke kita sebagai sebuah bentuk musibah. Di awal pernikahan kita semuanya memimpikan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi dalam perjalanan selanjutnya kita mengalami satu kejadian yang di luar kemampuan kita. Sehingga solusinya hanyalah talak sebagai sebuah jalan keluar ya. Talak ini bisa dilakukan hanya sebagai pintu darurat keterpaksaan. Sebab Allah dalam hadis Nabi sampaikan ya, Allah sangat membenci sebuah perbuatan yaitu namanya talak. Jadi talak adalah sebuah tindakan yang diizinkan oleh Allah tapi juga dibencinya ya. Kemudian selanjutnya apa itu talak ya? Bisa kalian lihat di sini kata talak itu dari bahasanya Arab artinya tolako yatlaku talak. Nah, situ jelaskan dalam fikih sunnah apa itu talak, yaitu melepaskan tali ikatan pernikahan atau putusnya ikatan pernikahan. Namakan talak. Rasulullah bersabda, "Abgodul halali ilat laulah talak." Sebuah perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah adalah talak. Istilah sekarang adalah perceraian. Putusnya tali pernikahan itulah talak ya. Nanti hukum talak itu ada 5. Pertama wajib. Wajib jika memang rumah tangga ini tidak bisa dipertahankan lagi. Sehingga hanya satu-satunya solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak, juga bagi anak-anak adalah perpisahan atau talak. Yang kedua sunnah. Dikatakan sunnah adalah jika talak itu disebabkan karena istri atau suami mengabaikan kewajibannya. Maka sunnah untuk melakukan talak. Atau mubah. Mubah ini adalah dibolehkan ketika ada keperluan seperti jeleknya perilaku suami atau istri. Nah, makruh adalah awalnya talak itu adalah makruh, menghilangkan perkawinan yang di dalamnya tergandung kemaslahatan atau kebaikan yang disunahkan dan makruh merupakan hukum asalnya talak. Diharamkan bila tidak terjadi apa-apa dalam rumah tangga, tiba-tiba satu pihak ingin berpisah. Nah, itu diharamkan jika tidak ada alasan yang membenarkan untuk dijatuhkan talak. Kedua, apa sih syaratnya melakukan talak? Salah satu pihak ada yang berbuat zina, salah satu pihak ada yang melakukan perbuatan judi, mabuk. Nah, itu maka bisa dijatuhkan talak. Apalagi salah satu pihak meninggalkan pasangannya dalam sekian lama tanpa izin, tanpa pamit. Jika seorang laki-laki meninggalkan istrinya selama 3 bulan tanpa ada nafkah lahir dan batin, maka diwajibkan baginya jatuh tak. Maka dibolehkan istrinya meminta talak, ya. Atau salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih setelah pernikahan berlangsung, itu juga boleh talak. Atau salah satu pihak melakukan kekejaman KDRT, kekejaman dalam rumah tangga, suami main pukul, main tangan, atau kebalikannya istri juga berlaku kejam, ya seenaknya. Nah, atau salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan, terjadi keributan, ya, sehingga tidak ada kedamaian dalam rumah tangga, maka dijatuhkanlah talak. Kemudian salah satu pihak ada yang pindah agama, nah maka boleh dilakukan talak. Kemudian rukun talak apa aja sih? Mesti diucapkan dengan kata-kata. Ucapkan talak harus didengar oleh telinga, paling tidak untuk dirinya sendiri. Menggunakan bahasa yang jelas, tidak dan mengandung arti telah terjadi perceraian. Jika seorang suami sudah mengatakan, saya ceraikan kamu, maka itu sudah jatuh talak 1. Tinggal nanti peresmiannya datang ke pengadilan, ya. Nah, selanjutnya pembagian dan cara talak bisa kalian lihat ya. Menurut bentuknya ada ilah, zihar, li'an, fasakh. Kalian bisa cari di Google apa pengertian itu masing-masing. Karena ibu terbatas waktunya untuk menjelaskan di sini. Kemudian jumlahnya ada talak 1, 2, dan 3.
Jika talak 1 dan talak 2 itu bisa kembali lagi, bisa rujuk sebelum habis masa iddah. Tapi talak 3 bisa rujuk manakala kedua belah pihak pasangan masing-masing itu menikah dulu dengan pihak lain, kemudian dengan pihak lain tersebut pisah, nah dia boleh melakukan pernikahan kembali. Jadi yang paling berat adalah talak 3. Berat ringannya akibat talak adalah talak raj'i, talak yang bisa kembali atau dan talak ba'in. Masa berlakunya berlaku seketika, berlaku untuk waktu tertentu. Menurut penyampaiannya ada talak harus dengan jelas dan ada talak dengan bahasa biasa. Keadaan istri ada talak sunni, adalah talak bid'ai. Untuk lebih jelasnya kalian bisa searching ya di Google. Nah, cara talak bagaimana? Di dalam Al-Quran, talak hanya boleh dilakukan kalau memang sangat dibutuhkan atau diperlukan satu-satunya solusi. Itu pun setelah melalui usaha internal dan eksternal dengan melibatkan hakim. Talak sebagai emergency exit. Baru dibuka kalau memang betul-betul dalam keadaan yang sangat darurat. Di dalam Undang-Undang Pernikahan, ya, Undang-Undang Nomor 174 yang pada prinsipnya berkenaan dengan talak terkandung harapan agar perceraian tidak selalu mudah dijatuhkan. Jadi jangan sekali-kali kalian kalau ribut dengan pasangan dikit-dikit ngomong soal talak. Tidak ya, dijaga. Terutama bagi yang laki-laki. Apa sih hikmahnya dari setalak? Sebagai jalan atau pintu darurat bagi pasangan suami istri yang memang tidak mungkin lagi bersatu. Sebagai sarana untuk dapat memilih pasangan hidup yang lebih baik, yang lebih cocok, yang lebih harmonis. Sebagai salah satu bentuk pengakuan Islam akan realita kehidupan dan kondisi kejiwaan yang mungkin berubah ya seiring dengan berjalannya waktu, kepribadian manusia bisa berubah. Dilihat dari segi kejiwaan, perceraian merupakan salah satu obat sakit mental. Akan membawa seseorang sadar bahwa hidup berumah tangga sangat rentan dengan gangguan dari pihak lain. Membuat seseorang menjadi sabar dan mawas diri bahwa semua tata kehidupan di dunia pada dasarnya atas kehendak Allah. Itulah hikmah talak ya. Tolong dipahami oleh kalian. Nah, sekian yang bisa Ibu sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik, bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan pada pagi ini, dan Ibu akan memberikan soal esai dalam bentuk Google Form. Silakan kalian jawab dan kalian lihat kembali materi yang tadi sudah Ibu sampaikan ya. Tolong jawaban dikirimkan ke Ibu sebelum jam 9. Lewat jam 9 Ibu tolak dan nilai kamu Ibu kosongkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.